Oke teman-teman, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusit Ardi Praza Maulana dengan NPM 2023 36301048. Saya di sini sebagai moderator dan pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Kasus dan Tren Terkini dalam Pemasaran Internasional. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya bacakan yang pertama, yaitu adalah mengapa pemasaran internasional penting di era digital. Yaitu adalah yang pertama adalah jangkauan global. Internet menghapus batas geografis, memungkinkan bisnis menjangkau konsumen di seluruh dunia dengan lebih mudah. Dan yang kedua itu adalah peluang pertumbuhan. Pasar internasional menawarkan potensi pertumbuhan, pendapatan, dan ekspansi merek yang signifikan. Dan yang ketiga itu adalah inovasi dan adaptasi. Terlibat dalam pemasaran internasional, mendorong inovasi produk dan strategi untuk mengetahui beragam kebutuhan pasar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya yang akan dibacakan oleh materi selanjutnya. Persilakan. Di sini kita akan membahas strategi adaptasi pasar global. Di sini kita punya dua contoh perusahaan, yaitu ada Coca-Cola dengan McD. Di mana Coca-Cola itu menganut adaptasi lokalitas dalam globalitas, yaitu Coca-Cola berhasil mengadaptasi kampanye pemasarannya dan penawaran produk untuk selera dan budaya lokal sambil mempertahankan identitas merek globalnya. Yang artinya Coca-Cola ini dia dalam segi pemasaran dan penawarannya dia beradaptasi dengan selera konsumen dan budaya lokal yang ada di suatu tempat atau suatu daerah. Tetapi dia tidak merubah produknya, dia tidak merubah menunya, dia tidak merubah rasanya, dia tidak merubah nama ataupun bentuk dari produk tersebut. Yang kedua ada McD, yaitu menu yang disesuaikan. McD menyesuaikan menu mereka di berbagai negara untuk mencerminkan preferensi makanan setempat. Contohnya ada teriyaki burger di Jepang. McD ini menunya dia menyesuaikan dari satu tempat dengan tempat yang lain. Dia menyesuaikan selera konsumen yang ada di tempat A, dia juga menyesuaikan selera konsumen yang ada di tempat B. Jadi dia di mana dia berdiri di situ dia juga menyesuaikan dari menu-menu yang ada sesuai dengan daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tren utama yang membentuk lanskap pemasaran internasional saat ini. Yang pertama itu ada pemanfaatan AI dan data besar, yaitu AI digunakan untuk personalisasi pemasaran, analisis prediktif, dan otomatisasi kampanye di skala global. Jadi AI ini bisa digunakan untuk personalisasi untuk kita melakukan pemasaran. Jadi sebelumnya kita kan melakukan pemasaran sebelum ada AI kan ya belum bisa melakukan pemasaran secara internet atau bisa melakukan pemasaran semakin luas gitu. Jadi semakin adanya AI, kita bisa melakukan personalisasi pemasaran secara global, secara menyeluruh ke berbagai negara, bahkan sampai ke Eropa ataupun ke belahan dunia yang lain, kemana-mana gitu. Selanjutnya kita ada pemasaran influencer global, yaitu kerjasama dengan influencer lokal dan regional menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan jangkauan audiens yang otentik, dimana yang artinya kita kadang juga harus melakukan kerjasama dengan influencer lokal yang ada di daerah tersebut. Karena apa? Karena terkadang konsumen itu bisa lebih percaya dengan influencer lokal yang ada di sekitar daerah mereka gitu. Selanjutnya ada fokus pada keberlanjutan. Konsumen global semakin peduli pada etika dan dampak lingkungan, mendorong merek untuk mengadopsi praktik pemasaran yang berkelanjutan. Jadi konsumen ini dia akan lebih cenderung melihat pada produk-produk yang lebih ramah akan lingkungan, terkadang contoh ya. Terus yang kedua dia akan melihat produk-produk yang bisa mengadopsi
praktik-praktik pemasaran itu yang berkelanjutan. Jadi pemasarannya itu jangka panjang gitu, maksudnya tidak hanya pemasaran yang sesaat gini-gini aja gitu. Oke, terima kasih, ini penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azam Akbar Haryono dengan NPM 2023 306 30 10 38. Untuk slide berikutnya itu tantangan dan peluang dalam membangun kehadiran global. Tantangan yang pertama itu ada perbedaan budaya dan bahasa. Dengan memahami nuansa budaya dan menerjemahkan pesan secara efektif untuk menghindari miskomunikasi dan membangun resonansi. Peluangnya itu ekspansi e-commerce. Platform e-commerce global seperti Amazon, Alibaba memudahkan bisnis untuk menjual produk dan jasa ke pasar internasional tanpa perlu kehadiran fisik yang mahal. Tantangan yang kedua itu ada regulasi dan kepatuhan. Sebagian negara memiliki peraturan hukum dan standar kepatuhan yang berbeda, seperti peraturan bisnis dan kebijakan pajak. Untuk peluangnya tersendiri itu peningkatan konektivitas digital, akses internet dan smartphone yang luas menjadi peluang besar sebagai perusahaan untuk memasarkan pemasaran digital seperti iklan online dan kampanye media sosial. Untuk kesimpulannya, adaptasi adalah kunci keberhasilan yang bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan persepsi lokal. Inovasi konstan mengikuti tren teknologi seperti AI dan influencer marketing ini penting agar tetap kompetitif. Serta keberlanjutan adalah prioritas merek yang mengutamakan etika dan keberlanjutan akan memenangkan konsumen global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.